Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devasoka Farid Aziz dengan NIM 223233166, asal dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh utamaan Pancasila dalam bidang filsafat. Berbicara tentang filsafat, apa itu filsafat? Filsafat merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang dimana kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philien yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filsafat secara etimologi adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah satu disiplin ilmu yang mana apabila ditelusuri secara historinya, maka filsafat adalah the mother of science atau induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Filsafat juga adalah sesuatu yang harus dimiliki dan dipahami manusia apabila ia ingin tahu tentang segala sesuatu yang membuat dia merasa takjub, takut, heran, dan lain-lain. Filsafat itu sendiri juga bermakna ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu tentang kebenaran. Filsafat mempertanyakan hakikat atau esensi dari sesuatu sehingga jawaban yang diperoleh adalah berupa kebenaran yang hakiki. Lalu filsafat adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh manusia untuk memahami sesuatu secara mendalam, yang mana filsafat memiliki satu kunci, yaitu berpikir radikal atau radix, dalam arti yang sebenarnya adalah akar. Jadi filsafat secara terminologinya adalah proses berpikir yang dilakukan manusia untuk memahami objek sesuatu secara mendalam. Nah, di sini apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang tingkat kepedulian terhadap Pancasila, lalu ada yang namanya filsafat Pancasila, dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila. Nah, di sini yang pertama adalah tingkat kepedulian terhadap Pancasila. Ada data saintifik seberapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan, dan di mana pada akhir bulan Mei 2020 lalu, mungkin teman-teman ada yang sudah mengikuti survei tentang seberapa berpengaruhnya Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari. Survei tersebut diselenggarakan oleh komunitas Pancasila Muda, yang mana dalam survei tersebut, komunitas Pancasila Muda memilih responden dengan rentang umur 18 hingga 25 tahun. Survei yang dilakukan telah disebar hingga 34 provinsi. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa ada sekitar 61% responden yang setuju jika dalam kehidupan sehari-hari mengimplementasikan Pancasila. Lalu 19,5%-nya dari mereka bersikap netral dengan menganggap biasa saja, sedangkan yang 19,5%-nya lainnya adalah mereka yang tidak yakin bahwa Pancasila sangatlah relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita ingin berbicara filsafat Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Filsafat Pancasila merupakan sebuah sikap refleksi kritis dan rasional mengenai Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan sebuah kenyataan yang terdapat pada budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok pengertian yang mendasar serta menyeluruh. Mengapa hal tersebut dikatakan demikian? Karena Pancasila merupakan sebuah hasil perenungan terhadap jiwa secara mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dan telah dituangkan ke dalam suatu sistem. Apa iya filsafat bisa diimplementasikan? Ya tentu saja bisa. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya filsafat hanya sebatas pelafalan. Ya kan, ketika kita sekolah, ketika kita tidak mentaati aturan, maka hukuman pertama adalah membaca Pancasila. Tapi hal tersebut tidak diimbangi secara langsung dalam kehidupan praktik atau praktik dalam kehidupan gitu. Sehingga kurang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pada zaman modern kali ini, aktivitas globalisasi rupanya telah membuat negara kita terus-menerus menerima budaya asing. Tapi pernah tidak terlintas di benak kita selaku warga Indonesia tentang pentingnya menjaga ketertarikan berlebih terhadap budaya lain dan lebih mementingkan budaya sendiri. Nah, hal tersebut merupakan sikap yang seharusnya ada dalam setiap warga negara Indonesia agar tumbuhnya rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan juga patriotisme. Oleh karenanya, implementasi filsafat hadir dengan tujuan agar kita semua paham akan nilai-nilai Pancasila dan dapat diterapkan dalam bidang masing-masing. Terkait implementasi, rupanya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita semua selaku warga negara untuk mengimplementasikan salah satunya ke dalam kehidupan masing-masing. Nah, di sini ada 5 bagian
yang telah saya rangkum ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dari bidang politik dahulu, yang pertama adalah kehidupan dalam berpolitik harus terrealisasikan demi mencapai harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik yang dilakukan pada saat ini merupakan cerminan dari moralitas, sehingga kegiatan politik dengan menghalalkan segala cara harus dihapuskan. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Pada saat ini penggunaan istilah terkait siapa yang kuat maka ia yang akan menang sebenarnya sudah terdengar lazim. Namun, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang mana Pancasila lebih mengutamakan terhadap ekonomi yang lebih humanistik dan kerakyatan sehingga akan lahirnya kehidupan yang lebih sejahtera. Pada bagian ketiga ini ada yang namanya sosial. Banyaknya perbedaan yang dimiliki Indonesia rupanya tidak menjadikan sebuah penghalang bagi kita untuk tetap berinteraksi satu sama lain. Tetapi karena perbedaan tersebut, terkadang kita belum paham dan mengerti bahwa di dalam perbedaan juga terdapat aturan hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, aturan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah juga harus disesuaikan dengan nilai budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Yang keempat adalah, tidak terlepas dari nilai sosialnya, nilai budaya juga sangat penting karena pengembangan nilai budaya yang ada pada saat ini merupakan bagian dari hakikat, harkat, dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dan yang terakhir adalah negara Indonesia merupakan negara hukum, maka apapun yang terjadi harus berlandaskan dengan hukum, dan setiap hukum berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Maka dari itu harus sesuai dengan dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, intinya apa sih? Intinya dengan tersosialisasinya Pancasila dalam bidang filsafat, maka Pancasila merupakan bentuk kompromi yang dijunjung tinggi oleh para golongan masyarakat dan bertujuan agar dapat dijadikan sebuah pedoman dalam bernegara, tidak hanya sebatas ungkapan terkait Pancasila sebagai pedoman saja, melainkan agar dapat diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Sekian, itu dia penjelasan singkat dari pengaruh utamaan Pancasila dalam bidang filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.